Bodarion. Lihat kita masa dahulu memuji Tuhan hebata gagas acara pertemuan sektor 2 sampai hombang bani keluarga rumahon. Terima kasih maya penanami kalami rumah membuka labah aku membuka urni Roma Jalohinta lalu memadamon pertemuan sektor 2. Saya mulai kita acara ibacaan hanami tertib acara bani Bodarion bani acara pertemuan sektor 2 memakai model D bahasa Simalungun. Kalau bisa halima ai foto deposi ai doding haleluya nomor 304 ayat sada tambah 2 disambung ma ai holi tonggo pangapition humbani naro ai ma humbani Bapak Dr. S. Munte kata tonggo syafaat deposi ai doding haleluya nomor 10 tolu ayat sada dasubani tolu dilanjutkan maai tonggo humbani surut deposi ai doding haleluya nomor 370 ayat sada tambah 2 dilanjutkan maai holi ambilan ibu bahon Bapak Korhanger Bapak Situa S. Purba deposi ai doding haleluya nomor 165 ayat sada dasubani opat irik mardalan galangan atape persembahan itu tuh maholi tonggo galangan pakon tonggo pasu-pasu. Supaya main mulai kita bani keluarga rumahon asih memberi pokok-pokok doa syafaat asih ibu ban holi sifat tonggo syafaat. Ya, masna baca ganubat mas. Mungkin salah satu yang kami minta untuk dibawakan dalam doa syafaat untuk kesehatan, rezeki dan penyertaan Tuhan ada tetap dan perkuliahan dan sekolah anak-anak. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan untuk pokok-pokok doa syafaat. Itu keluarga Bapak Suplen Kamanik besok mau berangkat mereka meninggal waktu itu. Inang. Kita mah kebatian patungguan rumah tangga sama model D. Sebelum dimulai kita saat tadi mengetahui ibagas goran ni bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa to dinapasing sito palangit pakon tanahon. Amen. Gugun mah hata ni Kristus Marianan itong-atongan na siyam. Marhasoman go hapentaron mana siyam. Marsiajaran anjaha masipaingaton marhite doding pasalmen. Doding puji-pujian apa doding pertonduyon. Doding kon na siyam man na ibata ibagasur na siyam. Marhur terima kasih. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata paridop ni uhur na tatsulo. Bani parorang on roh doha nami ubamu terima kasih. Mamuji apa pasangap kon ham. Ay ibu toha nami hamdo na mangujur uhur nami mambahin boy hanami martupu ijon sadarion. Laho mamuji apa pasangap kon ham. Hamdo harohani haganupa
kehidupan na perluban nami. Hamdo si madahan nami, anjaha pita hubamu doha nami marsurga. Iha perluan hama nami do, mangidahi harajaon apa hapituranmu. Halani ay, say maidop ma urmu huban nami. Say roh maham manohu hanami bani partongguan on. Urupiham mahanami, asitalup hanami marparsaoran hubamu. Ibagus goran di anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham mahanami. Amin. Tonggo sapana puji hidama tuata mari teduring haleluya nomor 204 ayat sada tambah 2 sada goran nama jenges kumbai ganuk gorani sada goran nama jenges kumbai ganuk gorani Gorani Tuhan ta Yesus Indo si jengesani Goranmu oh Tuhan sayori goron kui Goranmu Yesus ki Napa Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih kami ucapkan pada malam hari ini Bapa atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu Bapa. Kami boleh berkumpul di rumah keluarga kami ini untuk melakukan ibadah keluarga kami Bapa dalam keadaan yang sehat dan juga suasana yang penuh dengan sukacita Bapa. Itu juga Bapa, kiranya Kau berkati ibadah kami ini Bapa, supaya semuanya berjalan dengan baik dan juga Engkau membukakan hati kami masing-masing agar dapat menerima firman-Mu dan dapat memuji nama-Mu dengan penuh kerendahan hati dan sukacita Bapa. Itu juga ya Bapa, kami juga berdoa buat keluarga kami yang tidak dapat hadir di sini dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka, apapun itu Bapa, dan Engkau juga menyertai mereka dan membukakan pintu sehingga di hari-hari yang akan datang kami dapat berkumpul dengan lengkap ya Bapak. Itu juga ya Bapak, pada malam hari ini secara khusus kami ingin menyampaikan dua syarat kami kepada-Mu ya Bapak, terutama kepada keluarga kami yang ada di tempat ini Bapak, terutama kepada Abang Guru sebagai kepala keluarga di tempat ini Bapak. Kiranya Engkau berkati Bapak, berikan kesehatan dan hikmat supaya dia dapat melakukan pekerjaannya, aktivitasnya, dan juga pelayanannya di gereja-Mu Bapak, supaya
dapat menjadi saksi buat keluarga dan juga lingkungannya Bapak. Dan juga ya Bapak, untuk Bu kami, ibu rumah tangga di tempat ini Bapak, Engkau juga berkati Bapak, Engkau berikan hikmah dan kesabaran dan juga kesehatan Bapak, agar ia dapat juga menjadi ibu rumah tangga yang baik dan dapat juga mendidik anak-anaknya dengan baik dan dengan sabar, dan terutama membimbingnya hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Begitu juga Bapak kepada anak-anak mereka di rumah ini Bapak, pada Prima yang dalam kegiatannya Bapak dan juga pelayanannya di rumah yang kudus. Kiranya Engkau memberkati aktivitas Bapak, Engkau memberikan dia kesehatan, dan juga Engkau kabulkan apa yang menjadi cita-cita dan pergumulan hatinya Bapak, agar semakin dapat melayani di rumah-Mu lebih baik lagi, dan juga dapat membimbing adik-adiknya Bapak. Untuk adik kami Andes juga Bapak, Engkau juga memberkati dia, memberikan dia kesehatan, dan juga Engkau membimbing dia dalam perkuliahannya Bapak, agar dia dapat menjadi mahasiswa yang taat akan seluruh aturan dari perkuliahannya, dapat melaksanakan perkuliahannya dengan baik dan lancar, dan juga taat akan orang tua Bapak. Dan juga kepada adik kami Tasya yang dalam persekolahannya Bapak, Engkau juga memberkati dia, Engkau juga yang membimbing dia Bapak, berikan dia kesehatan juga, dan juga hikmah Bapak agar dapat melakukan persekolahannya dengan baik. Dan terutama Bapak, Engkau bimbing anak-anak ini semua Bapak, agar menjadi anak-anak yang hanya takut akan Engkau juga Bapak. Dan juga Bapak, terutama keluarga nomor kami di tempat ini Bapak, Engkau sertai mereka semua Bapak, terutama Engkau limpahkan kesehatan kepada mereka, Engkau limpahkan rezeki yang melimpah kepada mereka Bapak, dan terutama Engkau berikan sukacita yang besar terhadap keluarga mereka ini Bapak. Dan juga Engkau berkati rumah ini Bapak, agar menjadi rumah yang berkat dan rumah yang penuh sukacita buat mereka yang tinggal di sini, dan juga buat semua orang-orang yang boleh ada di tempat ini Bapak. Itu juga ya Bapak, kami berdoa juga buat keluarga kami Bapak, Bapak Situa Indah Manik dan keluarga Bapak, yang pada saat ini kami mendengar mereka menerima kabar duka cita Bapak, kiranya Engkau menguatkan keluarga besar mereka Bapak, memberikan kesabaran kepada keluarga mereka, dan semua adalah atas rencana Tuhan yang terbaik buat keluarga mereka Bapak. Dan juga Bapak, pada esok hari keluarga Bapak Situ Indah Manik rencananya akan berangkat ke Monapas Wogit Bapak di pada bulan Maret Bapak, kiranya Engkau sertai perjalanan mereka, dapat tiba di sana dalam keadaan sehat, dan kiranya semua acara, semua kegiatan yang mereka lakukan di sana juga dapat berjalan dengan baik sampai selesai Bapak. Itu juga ya Bapak, kami berdoa buat seluruh keluarga kami Bapak, orang tua kami, saudara kami, dan seluruh orang-orang yang kami sayangi Bapak, dimanapun mereka berada pada saat ini. Karena Engkau juga memberkati mereka Bapak, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki, dan terutama Engkau berikan sukacita Bapak. Itu juga Bapak, nanti kami juga akan pulang dari sini, Engkau berkati kami, dan kami juga dapat meninggalkan keluarga di sini dalam keadaan sehat, dan kami juga dapat tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Di atas semuanya itu, kiranya Engkau ampunkan juga akan dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima doa kami ini Bapa yang kami
sampaikan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. May Tuhan tonggo bani suruh. Puji kita matuhata, mani pedoding haleluya. Nomor 10 tolu ayat 1 2 tambah tolu. Sai jolong ham tanganku, sai toguam. Sai jolong ham tanganku, sai toguam, sai toguam. Sai jolong ham tanganku, sai toguam. Rosi roda bosaku, parorona, nadong arabadan, salah, sayama ale Tuhan manongguan. Baluti amuru nahorui, bai olong natar sulur nabadari, sai sasabang dosaku ale Tuhan, sai babu Ayat tolu. ayang doa susah buwe doi, sonai pepangarapan sonang doi, age golak guida itanon, torang lomar pamida bayuron. Tonggo bani tuan rumah. Mau karena ini model C, model D, model D, model D kan? D. Kesaksian. Ada ruang kesaksian mak. Mungkin misalnya mak, kalau kita berdua gak mau menyampaikan kesaksian atau gimana? Bodoh dengan dorong lewat kesaksian. Zaman mak ini Ya, jadi sebelum kita bertonggong, saya mencoba memang bercerita sedikit banyaknya perjalanan hidup kami di tahun 2023 ini, terutama pada saat-saat anak kami si nomor 2 pernah dan mungkin ada pernah kita mendengar anak kami ini mengikuti tes mau jadi ada cita-cita dan keinginan kami menjadi seorang polisi atau bintara. Di dalam perjalanan itu ketika kami mau bercerita walaupun tidak begitu mampu kami menguraikan itu lebih jauh, tapi yang pasti banyak memang pergumulan, banyak cobaan. Ada kami mengalami goncangan yang sangat besar karena kepercayaan yang kami berikan dengan seseorang yang mana dia berjanji bisa membuat atau dia punya jalan kata dia untuk mengurus bagaimana keberhasilan anak kami ini biar bisa jadi masuk polisi, tapi pada dasarnya dan faktanya Tuhan berkata apa yang kami lakukan itu menurut iman saya sekarang ini bagian daripada yang tidak benar,
dan terutama saya secara pribadi memang lebih banyak memakai pemikiran logika. Artinya pergumulan ini kami mencoba jadi merangkai atau membuat suatu biar kedepannya di dalam mau mencapai suatu cita-cita, hendaknya kita mengutamakan atau mengandalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjadi solusi yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tapi kami dengan sangat sungguh dengan kita semua yang hadir bersekutu di dalam kebaktian ini di rumah kami pada tanggal 10 November 2023 ini, dengan kerendahan hati saya secara pribadi sebagai kepala rumah tangga bermohon kepada kita semua, hendaknya Bapak Inang mau memberikan waktu dan ketulusan untuk menopang kami di dalam doa, biar segala pergumulan yang masih begitu besar dan pasti satu pun itu kami tidak mengerti dan tidak mempunyai untuk menjalani itu tanpa penyertaan Tuhan. Untuk itu Bapak Inang, sekali lagi kami berharap sudilah kiranya dan ada ketulusan Bapak Inang untuk menopang kami di dalam doa, dan memang ada terurai sedikit demi sedikit pergumulan kami itu terjawab oleh bimbingan dan penyertaan Tuhan. Itulah mungkin suatu kesaksian hidup, dan kadang secara pribadi saya tidak malu karena aku yakin kita ini saling menopang di dalam iman, dan kita saling mengenal kita adalah satu rumah di dalam Kristus. Kadang saya secara pribadi pun belakangan ini kadang sangat lemah untuk penguasaan diri di dalam pengelolaan emosi, dan satu juga harapan saya, tolonglah Bapak Inang menopang saya, karena memang ada niat ketulusan kebesaran hati saya ingin saya mau lebih baik. Mudah-mudahan Tuhan bisa lebih memakai hidup saya dan bisa juga menjadi panutan atau menjadi orang tua yang lebih baik untuk mendidik anak-anak ini, terutama untuk istri saya. Biarlah kami diberikan Tuhan umur yang panjang. Sangat benar, memang di dalam doa saya secara pribadi pun, walaupun tidak begitu rutin saya berdoa, yang ku minta benar-benar dari Tuhan memang hikmat bijaksana lah daripada Tuhan. Jadi semoga saya bisa semakin baik untuk kehidupan kita masing-masing, dan memang itulah suatu harapan saya, karena saya semakin menyadari, dan saya pun di luar daripada kesempatan ini barangkali dengan personal atau secara umum sering saya mengatakan saya tidak pernah bermimpi atau berharap saya jadi bisa ada waktu untuk jadi calon situa. Jadi artinya biarlah benar-benar saya menjadi ada lebih bermanfaat di tengah-tengah sektor 2 secara khusus di hadapan Tuhan. Kira-kira seperti itulah yang bisa kesaksian iman kami. Semogalah ketulusan hati saya bercerita ini, walaupun bagian ada suatu ketika ini suatu kelemahan atau suatu aib, tapi bagi Tuhan, bagi Bapak Inang, saya tidak malu mengutamakan itu. Memang benar-benar kami butuh doa dan dukungan doa selalu, terutama untuk anak kami si Priman pun. Kita semua sangat tahu anakku ini adalah sarjana teknik pertambangan, tapi kita semua melihat anak saya ini juga pun termasuk bagian ada keasikan dia untuk di dalam pelayanan. Artinya ketika ilmu yang didapat dengan termasuk sekarang aktivitas dia, mungkin ada juga pertanyaan kecil di hati kita masing-masing. Tapi aku secara orang tuanya memang sering saya melakukan dialog secara bapak dengan anak. Tentukanlah nak, tapi pikirkan masa depanmu, dan memang ku suruh dia lebih bertanggung jawab untuk masa depan dia. Jadi seperti tonggo tulangnya tadi, biarlah Tuhan Prima yang membukakan pintu dan mengabulkan segala doa dan harapan kita, karena doamu itu adalah doa Bapak juga, cita-citamu itu juga adalah cita-cita kita juga. Dan selalu saya katakan, ya dialah menjadi anak sulung saya, dan besar harapan kalau untuk kita orang Batak, kita semualah bagaimana harapan dan impian daripada orang tua untuk anak sulung itu. Walaupun kadang itu bisa berlebihan, tapi aku yakin dia mampu untuk menafsirkan itu
di dalam iman percaya dia. Yang pasti Tuhanlah memberkati kita semua, secara khusus Tuhanlah anak yang memberkati segala cita-citamu. Biarlah kau menjadi lilin kecil tapi yang bisa membawa keterangan lebih besar di tengah-tengah rumah tangga Bapak, dan segala kekurangan Bapak pun secara pribadi saya mohon ya maafkan, karena memang orang itu tidak ada kita yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi gitulah yang bisa kesaksian iman kami pada kebaktian di malam hari ini. Terpujilah Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kami ini Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan dan bimbingan daripada Tuhan. Kami boleh Tuhan berkumpul di rumah kami pada malam hari ini, Jemaat-Mu GKPS secara khusus sektor 2 Tuhan. Kami telah Kau pelihara Tuhan dari pagi, siang hingga pada malam hari ini. Semuanya itu karena kebaikan dan kebesaran Tuhan. Benar ya Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupan ini tanpa penyertaan-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah berkat dan sukacita dan pengajaran daripada Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapak di surga, Engkau melihat kedalaman hati kami masing-masing di dalam kebaktian ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kami menjadi berkat sukacita, persekutuan dan kebaktian kami yang kami datang di rumah kami pada malam hari ini. Begitu juga Tuhan, terima kasihlah Tuhan atas segala penyertaan Tuhan menibakan saudara-saudara kami seiman. Boleh kami memuji, menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir di setiap kehidupan saudara-saudara kami, Bapak Inan di sini, bahkan anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak di surga, begitu banyak hal-hal yang tidak kami mengerti di dalam kehidupan ini dan banyak Tuhan pergumulan. Tapi kami percaya jika Tuhan mau dan kami bersandar kepadamu, apa yang kami harapkan pasti yang terbaik Tuhan berikan untuk kami semua. Bapak di surga, begitu juga Tuhan, selesainya acara kebaktian kami ini, di mana keluarga Bapak Inan kami yang hadir, boleh Tuhan antarkan kembali juga mereka Tuhan ke tempat rumahnya masing-masing di dalam sukacita, bertemu dengan anak dan bahkan dengan saudaranya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan di dalam dosa dan pelanggaran kami, begitu besar ya Tuhan, dari pikiran, perkataan ataupun perbuatan, sering kami saling melukai Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan. Tapi dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar layak kami Tuhan menerima berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat Porhanger kami. Berkatilah Tuhan Bapak Porhanger kami, dan pakailah hidup dia Tuhan untuk semakin baik dan sebagai saksi pelayanan di tengah-tengah gereja jemaat GKPS. Begitu juga kami Tuhan untuk kebaktian pada minggu ini. Biarlah kuasa Tuhan dan berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan nanti malam pun Tuhan kami beristirahat di dalam tidur kami Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kami dan memberikan nafas kehidupan buat kami untuk hari. Secara khusus ya Tuhan, saya pun berdoa pada kesempatan ini, di mana Tuhan besok boru kami atau beri kami mau melakukan pesta pemberkatan dan pesta adatnya Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera ada di tengah-tengah pesta beri kami Erikson Hasibuan bersama Yohana Boru Manurung. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam Putra-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ma, bani Bapak di rumah mohon, bani kesaksian doma itangan hanani. Kiranya Tuhan semakin memberikan kekuatan, kiranya Tuhan semakin memberikan penghiburan di dalam setiap apapun yang telah kita alami. Apakah itu kegagalan, Tuhan yang akan menggantikan semuanya. Seperti sehabis hujan, selalu ada pelangi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo main tangan kita, hata ninai bata, hata ambilan. Puji kita matu hatta, mahite doding haleluya.
nomor 370 ayat 1 tambah 2. Kupaimado Tuhanku, saya masih hol uhuri. Kupaimado Tuhanku, saya masih hol uhuri. Barbarum di Tuhan Yesus, somon di nada koni, marason marolo polo, anayon maradapa, maradadaro Tuhan, amen say poras amro. Ayat 2. Malasuna arlori, domangkong diurho, dom kubur disorani, baik paroni Tuhani, marhason manolo polo, anayon maradamam, maradadaro Tuhan, amen say poras amro. Bertemu kita. Asedame nahumbanguma ali Tuhan na bata Bapa namin ay surga. Mangatasi uhur pa ko pikiran namin, bani naman jalo hatamu. Ibagasgoran nga na mo Jesus Kristus jalo hamahan namin. Amen. Nanti agar dibacakan dalam bahasa Indonesia. Atani nebata bata bani borngin nyarion dibuat humbani Amos 5 bindu 10 alu das hubani bindu pa 20 kon. Dibakihan namin. Hatani nebata bata bani panorang pertongguan borngin nyarion dibuat humbani kitab Amos pasal 5 ayat 10 das hubani ayat napa 20 kon. Songono mahatani. Bursik mahanima na magsiholi ari ni Jehova. Ayaha do ari ay banima, hagulapon do ay seng haliharon. Son sada halak na basa humbani singa, haberoh gipul magjupakosi. Barang masuk rumah anjaha itu kolhon tangan ni bani dinding, haberoh ulok mamagut ia. Ay halotiron do tongon ari ni Jehova sedo haliharon. Hagulapon do sendong haliharon ibagas. Coba di Indonesia-nya. Amos 5 ayat 18 sampai 20 dengan judul perikop Hari Tuhan. Terjemahan baru edisi 2. Sungguh celaka mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari dari seekor singa, seekor beruang mendatangi dia. Sesampainya ia di rumah dan menopangkan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, gelap kabut dan tidak bercahaya? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Bapak Ibu, nama poso dan sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah bukanlah atas upaya dan usaha mereka sendiri, tetapi atas anugerah dan inisiatif Allah sendiri, supaya kuasa kedaulatannya dinyatakan melalui kehidupan bangsa Israel di dalam kesetiaan yang mutlak. Dan itulah harapan Tuhan sesungguhnya.
berbicara tentang hari Tuhan dalam konteks akhir zaman, itu artinya kita sedang membicarakan waktu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Bagi orang percaya, hari Tuhan adalah hari yang istimewa, karena pada hari itulah kita akan dapat melihat Tuhan dan bertemu muka dengan Tuhan. Akan tetapi bagi orang fasik dan orang yang hidup dalam dosa, hari itu merupakan hari yang menakutkan, menggetarkan, dan suatu hari yang penuh kegelapan. Barangkali kita juga pernah mengalami pengharapan yang kandas terhadap sesuatu karena hasilnya ternyata jauh dari harapan kita. Demikian juga bangsa Israel ini memahami pengharapan yang salah atau berharap yang benar namun dengan cara yang salah. Kami ulangi, demikian juga bangsa Israel ini memahami pengharapan yang salah atau berharap yang benar tetapi dengan cara yang salah. Seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Mengapa Bapak Ibu? Mereka mengharapkan kedatangan Tuhan dengan cara dan meyakini bahwa mereka akan menjadi baik-baik saja. Tetapi Nabi Amos mengatakan justru kebalikannya. Tuhan memang datang, tetapi untuk menjatuhkan hukuman atas mereka yang hidup di dalam dosa. Lebih lanjut, Bapak Ibu, Nabi Amos mengingatkan hari Tuhan itu adalah hari kegelapan dan hari kehancuran. Tidak hanya bagi musuh-musuh Israel, tetapi juga kepada mereka orang yang tidak berkenan kepadanya, termasuk bangsa Israel itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, bahwa penghakiman itu saat kedatangan Tuhan semuanya sama. Semuanya dihakimi. Jadi tidak ada lagi di sana perbedaan bangsa. Tidak ada lagi di sana anak mas. Semuanya diadili, dihakimi. Bangsa Israel memang rajin beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka juga rajin membawa dan memberi persembahan kepada Tuhan. Namun di sisi lain, mereka juga melakukan yang jahat di hadapannya. Sesungguhnya Bapak Ibu, ibadah dan persembahan yang mereka sampaikan kepada Tuhan karena mengharap sesuatu daripada Tuhan, bukan karena mereka mengasihi Tuhan. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen di jemaat Roma. Mungkin bisa dibaca Roma 10 ayat 2. Roma 10 ayat 2. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian. Iya. Artinya sesungguhnya mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah yang baik. Padahal sesungguhnya itu adalah yang keliru. Bagaimana kita Bapak Ibu? Sudahkah kita beribadah dengan benar? Pada ayat yang ke-18 sampai 20 digambarkan secara khusus dan mendetail bahwa kedatangan Tuhan yang dimaksud bukanlah kedatangan biasa. Sesungguhnya selain dari Nabi Amos, ada juga nabi lain yang sudah bernubuat tentang hari Tuhan ini. Kalau kita baca di Alkitab banyak itu. Seperti Yesaya juga. Atau mungkin kita baca salah satu Yesaya 13 ayat 6.
Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai kuasa pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Iya. Dan banyak itu yang mengungkapkannya. Ada Yeremia, bisa nanti dibaca ya. Yehezkel, Yoel, Obadya, dan Sefanya. Ini mengungkapkan tentang masa yang akan datang atau hari Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa hari Tuhan yang munculkan pada ayat ini adalah bersifat eskatologis atau masa yang akan datang atau yang sering kita pahami dengan istilah akhir zaman. Dan sesungguhnya tinggal ini yang belum terjadi. Kalau nubuat tentang kelahiran Yesus sudah terjadi. Nubuat tentang kesengsaraan Yesus sudah terjadi. Kebangkitan Yesus sudah terjadi. Kenaikan Yesus sudah terjadi. Tinggal ini yang belum, Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bangsa Israel meyakini bahwa hari Tuhan adalah hari penghukuman bagi musuh-musuh mereka. Inilah salah mengerti itu. Mereka yakin bahwa hari Tuhan itu hari kemenangan buat mereka, tetapi hari penghakiman untuk musuh-musuh mereka. Namun kenyataannya Nabi Amos, Bapak Ibu, mengejutkan mereka yang mengatakan hari Tuhan yang akan datang itu adalah hukuman bagi orang pendosa dan termasuk bangsa Israel itu sendiri. Nabi Amos menandaskan perlunya pertobatan kepada bangsa Israel dan tentu malam ini kepada kita. Nabi Amos merinci perbuatan-perbuatan yang salah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama apa itu, Bapak Ibu? Penyembahan berhala mereka terus menerus dan telah menjadi pola hidup mereka. Dan itulah menjadi hukuman mereka harus dibuang. Kemudian Bapak Ibu, mereka mencari untung dengan menjual orang benar dan orang miskin. Dan yang ketiga, mereka menginjak-injak kepala orang lemah. Dan yang keempat, ini yang sangat berbahaya. Bahkan anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan Tuhan. Tentu kita pahami itu. Artinya tidak ada lagi di sana etika, tidak ada lagi di sana adat. Seorang anak dengan bapak sudah bisa pergi bersama-sama mencari perempuan. Tetapi pemikiran bangsa Israel ketika mereka beribadah dan mempersembahkan kurban, maka mereka sudah menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Mereka terjebak terhadap rutinitas beribadah dan juga memberikan persembahan kurban. Ketika itu mereka lakukan, mereka menganggap bahwa mereka sudah benar. Namun Nabi Amos mengkritik cara berpikir mereka dengan menggambarkan hari Tuhan itu adalah hari kegelapan, bukan hari terang. Datangnya binatang-binatang buas seperti singa, beruang, dan ular yang akan menyerang mereka. Ada 3 kali Nabi Amos menekankan bahwa hari Tuhan adalah hari kegelapan, bukan hari terang. Kelam, kabut, dan tidak bercahaya. Itu adalah gambaran Bapak Ibu di mana sesungguhnya tidak ada tempat yang aman bagi orang pendosa. Tidak ada tempat. Ketika penghakiman itu, ketika hari Tuhan itu datang,
maka tidak ada tempat yang aman bagi pendosa. Mengapa Bapak Ibu? Karena manusia tidak bisa luput dimanapun mereka bersembunyi. Bahkan ketika mereka menganggap keamanannya terjamin, seperti tadi dia ke rumah dan bersandar di dinding, ada ular di sana yang siap untuk mematok. Dan penutup Bapak Ibu, kita diingatkan sebagai umat Allah agar tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga menjadi umat yang mengasihi Allah dan sesama. Semua yang kita lakukan, ibadah, pujian, dan persembahan, harus lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan pada jemaat di Kolose. Tolong dibaca Kolose 3 ayat 17. Saya akan dapatkan Kolose 3 ayat 17. Ya, siapa yang bisa? Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Artinya semua yang kita lakukan haruslah kita lakukan karena mentaati dan mengasihi Allah. Dan jika demikian Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami kehancuran ketika hari Tuhan itu, melainkan membawa keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, nama poso dan sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan, dan terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, agar hari Tuhan yang akan datang pada kita bukanlah hari yang penuh dengan kegelapan, melainkan hari yang penuh sukacita, karena kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Akan menjadi pertemuan yang indah itu. Yang terakhir, jadikanlah hidup kita sebagai persembahan yang kudus, karena itulah ibadah yang berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Engkau boleh mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami boleh introspeksi diri di saat-saat penantian hari Tuhan ya Tuhan. Biar Bapa Engkau boleh mampukan kami untuk boleh berjaga-jaga dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh juga menyambut Engkau ya Tuhan di dalam sukacita kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga yang kami kasihi di rumah ini. Di setiap pergumulan mereka, biarlah Engkau hadir ya Tuhan. Banyak hal yang tidak kami pahami tentang kehidupan ini ya Tuhan, tapi biarlah Engkau mengajari kami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah itu untuk mendekatkan kami kepada Engkau. Biarlah Bapa rencana-Mu jadi di atas kehidupan kami. Dan biarlah juga Engkau boleh mendengarkan setiap doa yang mereka sampaikan dari tengah-tengah rumah ini, agar mereka juga boleh melihat begitu besar anugerah dan kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Amin. Matonggo galangan, matonggo pasu-pasu. Puji kita matuhata marite doding haleluya. Nomor 165 ayat sada ada subani opat irik madalan galangan. Dong mau jadaging kon
Domaloja dagingkon siho pipit matakon. Domaloja dagingkon siho pipit matakon. Oh, apa panongkormu yang menjaga modomang. Sasap hamahaganu nauban nasotalu aganu pansimrein ipajore Yesus ki Ayat 3. aganu pasoman ki ondos mautanganmu isi di dunia jaga sabunino Ayat 4. nama sombui amana boritani aganu kahoripe amagapoin ale. Bapak Inang, domay patupuhita galangan puji-pujian pakon terima kasih tahu bani Tuhan kumbani bulat ni hurta. Diarma andos kon hita on kubani marhite nariap kita marunduk ni uhur laho martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na inaguri atas. Terima kasih apa puji-pujian may sombakon hanami hubamu. Domma ijalo hanami hatamu, na pinadas ni juak-juakmu. Pargogoy hamma hanami mandalan kon in, bani guluh nami si ganup hari. Bani panorang on, yondos kon hanami madiri nami pakon paso-paso na dok bineremu huben nami. Nagabe galangan hatarima kasihon nami hubamu. Say jalo anjaha paso-paso hamma galangan namion. Lao pabulakon harjaonmu, pakon pararat kon hatamu i dunia on. Nagabe hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riya mahita martonggo, mahita tonggo ni ajar kon ni Tuhan Yesus subata. Ang mamanami na iyayas, sa nawapas mga sa roh magagamu, sa saut maro susunod na gulito mahon somon na iyayas. Berham mabanami sa dalion kaguduan hari-hari, sa pamalu sa namin ng panasap namin. Daliusan na soman na mardusa lupa ka namin. Urang namin ang ihang kuparadyoan, paruhang namin ng bani pangago, ay hamdos yumada halatyaon, bagong mag-ugon, mapakasamapon sa lupa hining kami. Amen. Jalo hita mapasupas kumbani Tuhan na ibata. Ilog niuhur nito at Jesus Kristus, pakonholong niya tanina bata bapa, apaparsauran nito hindi napasing mamakasomani hita haganupan. Amen. Dodiko kita. Amen. Amen.